Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau kasih tahu lagi kalian tentang 4 strategi yang paling sering dilakukan dalam permainan bulu tangkis. Oke, jadi dalam permainan bulu tangkis itu ada 4 strategi yang paling sering dilakukan oleh pemain. Antara lain yang pertama adalah strategi menyerang. Selanjutnya strategi bertahan. Kemudian yang ketiga adalah strategi penempatan bola. Dan yang selanjutnya adalah strategi kombinasi keseluruhannya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, strategi yang pertama yang paling sering dilakukan dalam permainan bulu tangkis adalah strategi menyerang. Kenapa seperti itu? Karena dalam memenangkan sebuah pertandingan kita harus lebih banyak menyerang. Tapi bukan strategi itu saja yang bisa memungkinkan kita untuk memenangkan sebuah pertandingan dalam permainan bulu tangkis. Oke, strategi menyerang. Strategi menyerang itu paling sering dilakukan oleh anak muda. Kenapa seperti itu? Karena apabila pemain menyerang ini melakukan serangan, dia harus membutuhkan tenaga yang masih powerful. Nah, karena itu anak muda sering sekali melakukan strategi menyerang. Strategi menyerang itu harus membutuhkan tenaga. Yang pertama tenaga. Kemudian fokus yang tinggi. Selanjutnya harus memiliki kecepatan. Nah, itu anak muda sangat memiliki hal-hal tersebut. Strategi menyerang adalah permainan yang menggunakan banyak smash keras, pukulan yang keras, serta drive-drive yang sangat cepat. Nah, strategi ini paling sering digunakan oleh anak-anak yang masih muda. Mungkin remaja, itu paling sering menggunakan strategi ini. Apalagi dia memiliki stamina yang bagus dan kecepatan dalam mengambil bola. Oke, itu mungkin pembahasan untuk yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, strategi yang paling sering dilakukan dalam permainan bulu tangkis adalah strategi bertahan. Nah, dalam permainan bulu tangkis, strategi bertahan paling sering dilakukan oleh pemain yang memang memiliki pertahanan yang sangat baik. Itu bisa digunakan untuk melawan pemain yang menggunakan strategi menyerang. Strategi ini paling sering dilakukan oleh orang-orang yang sudah fisiknya menurun, mungkin umurnya sekitar 35 ke atas, yang loncatannya, powernya sudah mulai berkurang. Jadi dia bisa saja memanfaatkan bola-bola serangan dengan pertahanan yang sangat baik untuk mengembalikan bola ke tempat-tempat yang sangat sulit. Oke, jadi itu juga bisa jadi pilihan kita untuk memenangkan dalam sebuah pertandingan. Untuk memenangkan pertandingan dalam sebuah permainan bulu tangkis. Yang selanjutnya adalah kombinasi atau tempo. Di sini strategi yang paling sering dilakukan oleh pemain-pemain profesional yaitu tempo. Dia bisa memainkan ritme permainan. Jadi dia bisa tiba-tiba menyerang, bisa juga tiba-tiba bertahan. Dia hanya menempatkan bola-bola ke posisi yang sulit dijangkau oleh lawannya. Nah, itu strategi yang sudah sering digunakan oleh pemain-pemain yang profesional. Selanjutnya yang keempat, strategi all around. Jadi istilahnya itu strategi yang menggabungkan segala strategi yang kita bahas sebelumnya. Jadi strategi bertahan dipakai, strategi menyerang dipakai, kemudian strategi yang memainkan penempatan bola yang sulit
untuk lawan itu juga dia pakai. Ini paling sering dilakukan oleh atlet-atlet profesional, pemain-pemain lama yang sudah lama banget dia itu bermain bulu tangkis. Jadi dia mengetahui posisi gerak lawan, serangan lawan dia sudah mengetahui. Jadi dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk melakukan counter attack. Jadi untuk serangan baliknya dia bisa membaca semua skema pertandingan. Oke? Jadi strategi yang keempat ini paling sering dilakukan oleh pemain profesional, yaitu atlet-atlet kelas dunia. Kenapa seperti itu? Karena dia harus memainkan tempo yang memang bisa menyulitkan lawan. Bisa saja dia melakukan serangan selalu. Bisa saja dia menggunakan penempatan bola. Bisa juga dia menggunakan yang namanya bertahan dengan baik. Jadi dalam pertandingan bulu tangkis tidak hanya satu strategi aja, jadi ada bermacam-macam. Jadi itu bisa menjadi pilihan teman-teman dalam melakukan permainan bulu tangkis. Oke, jadi mungkin itu aja yang dibahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir video. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.